semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada kalian semua yang menonton video ini kapanpun kalian menonton video ini. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan teman-teman semua pasti tidak lupakan kalau sekarang kita sedang marak-maraknya dihadapkan dengan wabah virus corona. Jadi saya pribadi menghimbau kepada teman-teman semua termasuk saya juga untuk menerapkan pola hidup yang sehat dan juga selalu safety dengan keadaan sekitar kita. Oke, sekarang kita akan membahas tentang manfaat biologi sel dan molekuler dalam bidang farmasi. Oke, ketika kita berbicara tentang biologi, maka kita tidak akan lari atau tidak akan jauh dari materi sel dan molekuler. Apalagi keterkaitannya dengan bidang farmasi. Kenapa bisa dibilang ada keterkaitan? Karena ilmu biologi sel dan molekuler sangat bermanfaat dalam perkembangan di bidang farmasi. Lantas, apa saja yang manfaat-manfaat itu? Mungkin teman-teman masih bingung atau belum tahu, atau mungkin ada yang sudah tahu. Nah, berikut ini saya akan memberikan video-video yang akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat ini kepada teman-teman semua. Dan simak baik-baik video ini. Enjoy the video. Nah, yang akan membawakan video pertama ini adalah teman sekelas saya, namanya Desmond. Dan jika kalian penasaran, ini dia orangnya. Manfaatnya, yang pertama, pembuatan vitamin sintesis. Sekarang ini sudah banyak vitamin yang berasal dari hasil pembuatan proses sintesis. Yang kedua adalah pembuatan vaksin. Berbagai jenis vaksin telah banyak dikembangkan untuk mengatasi dan mencegah penularan penyakit infeksi yang dibuat melalui rekayasa genetika. Yang ketiga adalah pembuatan antibiotik untuk mikroba dan jamur. Antibiotik merupakan suatu senyawa yang dihasilkan oleh satu mikroba yang dapat menghambat mikroba lain. Pembuatan antibiotik biasanya menggunakan rekayasa genetika. Yang keempat adalah pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal diproduksi sel-sel imun khusus dengan menggunakan teknik hidroma yang kemudian dilakukan cloning pada sel-sel tersebut. Yang kelima adalah pembuatan hormon insulin buatan. Dalam proses pembuatan hormon insulin biasanya dilakukan melalui suatu proses rekayasa genetika. Nah, yang barusan kan dari laki-laki. Biar adil, sekarang kita lihat juga yang dari perempuan. Nah, teman-teman semua, ini adalah teman kelas saya, namanya Ira Prince. Yang keenam adalah pembuatan enzim buatan. Dalam proses penelitian dan pembuatan enzim buatan, biasanya harus melalui proses rekayasa genetika. Yang ketujuh adalah pembuatan obat-obatan tradisional. Perkembangan obat herbal Indonesia sudah sangat pesat, ditandai dengan munculnya berbagai produk herbal baik dalam kategori jamu, obat herbal berstandar, ataupun fitofarmaka. Yang ke-8 yaitu mendukung kemajuan di bidang ilmu kedokteran. Karena keduanya saling bekerja sama untuk menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. 9 yaitu meningkatkan mutu pada kesehatan. Penelitian dan pengembangan obat-obat baru akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu kesehatan masyarakat. Nah, yang ke-10 itu membantu penelitian untuk berbagai macam penyakit. Menjadi pusat penelitian berbagai penyakit sehingga diperoleh metode pengobatannya. Dengan begitu dapat membantu mengetahui reaksi kimia yang ada di dalam. Wah, ternyata banyak juga ya manfaat dari ilmu biologi sel dan molekuler dalam bidang farmasi. Sedikit tambahan dari saya, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa ilmu biologi sel dan molekuler berperan penting dalam perkembangan di dunia farmasi, karena dapat membantu dalam penelitian berbagai macam penyakit, memahami respon tubuh terhadap suatu zat, dan menentukan proses biologi dalam pembentukan senyawa obat-obatan tertentu. Dengan adanya penelitian secara terus-menerus terhadap suatu penyakit agar bisa dicegah sedini mungkin, pastinya ya banyak peneliti-peneliti yang berlomba-lomba untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh obat-obatan baru yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Dan selanjutnya, perkembangan obat-obatan akan semakin banyak dan semakin maju, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Nah, pada video sebelumnya kan saya dijelaskan tentang berbagai macam manfaat biologi sel dan molekuler dalam bidang farmasi, seperti pembuatan antibiotik, vaksin, hingga meningkatkan mutu pada kesehatan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDGs. Kira-kira apa sih SDGs itu? Berikut ini penjelasannya.
SDGs atau Sustainable Development Goals atau yang lebih dikenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah kesepakatan global baru yang dibuat oleh PBB sebagai bentuk dari tindak lanjut kesepakatan global yang telah dibuat sebelumnya, yakni MDGs atau Millennium Development Goals. SDGs telah dibentuk pada bulan Agustus 2015 yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu SDGs? Jadi, dari ke-17 tujuan SDGs, tujuan yang berkaitan dengan video kita sebelumnya yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan yang ketiga. Kira-kira apa sih tujuannya? Berikut ini penjelasannya. Tujuan SDGs yang ketiga adalah memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan ini ditetapkan dalam 13 target dan 150 indikator. Contohnya, mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk lindungan risiko finansial, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman dan berkualitas untuk semua. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, Komen. kita begini kan. Udah begitu.